Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Karomah Waliullah. Karomah langkah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili yang sukar ditandingi wali lain. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ialah salah seorang waliullah yang memperoleh gelar Wali Kutub Al-Gauts atau Al-Aktab. Gelar yang juga disandang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau diberi anugerah agung berupa kemuliaan atau karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tahu apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau lahir di Maroko pada tahun 593 Hijriah 1197 Masehi, dan merupakan pendiri tarekat Syadziliyah, yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Para pengikutnya mempercayainya sebagai salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Desa tempat kelahirannya bernama Gumarah, dekat kota Sabtah, daerah Maghrib, yang sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara. Di masanya, beliau merupakan seorang waliullah dengan predikat wali tertinggi. Dalam hierarki kewalian, lazimnya wali, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili diberkati karomah yang dahsyat, yang mungkin sulit dicari tandingannya. Walau sesama wali tahu sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Di antara karomah beliau yang sangat luar biasa dan mungkin akan ditentang oleh kaum sebelah adalah anugerah yang membuatnya bisa mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Tentang hal ini, beliau pernah berkata, "Aku diberi tahu catatan muridku, dan muridnya muridku, semua sampai hari kiamat, yang lebarnya sejauh mata memandang, semua itu mereka bebas dari neraka. Jikalau lisanku tak terkendalikan oleh syariat, aku pasti bisa memberitahu tentang kejadian apa saja yang akan terjadi besok sampai hari kiamat." Masya Allah, begitu agung karomah yang Allah anugerahkan kepada beliau. Sekali lagi, walaupun mungkin akan ditentang oleh orang yang anti tasawuf, tetapi karomah berupa mengetahui hal yang akan terjadi itu tidak mustahil diberikan Allah kepada walinya. Bahkan seorang wali yang lain pernah berkata, "Jika tidak karena satu ayat dalam Al-Quran, maka aku akan mengatakan apa yang terjadi hari ini hingga hari kiamat." Zayat yang dimaksud terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauh Mahfuz. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 39. Saja satu maksud ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir adalah Allah bisa saja, dengan kehendaknya, merubah takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti orang yang bersilaturahmi dan gemar bersedekah, umurnya akan bertambah panjang. Atau karena berdoa, maka takdir seseorang bisa berubah. Sementara yang tidak bisa berubah, hanya ketentuan yang di Lauhul Mahfuz, yang hanya Allah yang tahu. Biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Makanya ada doa dari Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. "Ya Allah, jika engkau telah catat aku sebagai orang yang celaka, maka hapuslah, dan catatlah aku sebagai orang yang beruntung. Dan jika engkau telah catat aku sebagai orang yang beruntung, maka tetapkanlah catatan itu, karena sesungguhnya engkau punya kehendak untuk menghapus dan menetapkan catatan, dan bagimu induk segala catatan." Maka, kesimpulannya, tidaklah mustahil jika Allah menganugerahkan kepada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berupa karomah bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Karomah dahsyat lain Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili sebagai seorang wali kutub, tentu ia dianugerahi beberapa karomah. Di antara karomah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili yang diriwayatkan adalah sebagai berikut. 1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah SWT. 2. Mampu menggantikan wali kutub yang lain. 3. Mampu membantu malaikat memikul arsy. 4. Hatinya terbuka dari hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan disertai sifat-sifatnya, bagi sebagian kalangan yang anti tasawuf. Dan karomah, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili kerap dianggap hanya sebagai dongeng atau mitos kaum sufi, karena mereka memang tidak memahami dan meresapi bahwa karomah yang Allah anugerahkan kepada kaum sufi adalah berkat dari keistiqomahan mereka dalam melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Seperti Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili misalnya,
Beliau belajar ilmu tarikah dan hakikat setelah matang dalam ilmu fikihnya. Bahkan beliau tak pernah terkalahkan setiap berdebat dengan ulama-ulama ahli fikih pada masa itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.